Lu bayangin kalau misalnya Gi sama Karini jadi nikah, dia jadi ipar Luhut Binsar. Akan sangat lucu ya kalau kita Menarik lihat. banget. Kita lihat Gi itu punya ipar Luhut Binsar. Tiba-tiba lu bilang ke guru ya, guru bukanlah dewa dan murid bukanlah kerbau. Itu salah satu quote ini ya. Iya. Yang dijebak sama temennya terus dipertemuin sama sama si PSK gitu yang diperanin sama Happy Salma. Film ini tuh menang banyak penghargaan juga kan kalau nggak salah, Iya, dapat iya. 3 piala citra. Sepanjang film itu kita nggak tahu sebenarnya si Gi ini kiri pasti kiri dia Iya. menentang penguasa, tapi dengan penggambaran yang nggak secara vokal menegaskan ya saya berada di barisan kiri gitu Iya. barisan kanan, itu menggambarkan bahwa sebenarnya Gak segala dikit-dikit ngomongnya bung. Jadi gini bung. wow. Ya, ini kita sudah bersama Abil dari Klub Film Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Klub Film Jentera berarti ya. Klub Film Jentera disebutnya. Oke, dan di sini kita mau bahas apa nih, Bil? Kita hari ini mau bahas film Gi yang terkenal banget. Bang Ojo udah pernah nonton belum? Wah, ini gue udah sering nonton sih. Gue pertama kali nonton mungkin pas masih SD kali. Oh, tahun Iya. berapa tuh? 2000-an. 2000-an. 2000-an awal gue belum lahir berarti. Enggak, tapi ini gue kecil kan masih belum ngerti apa-apa ya tentang Iya. film ini ya. Cuma gue kayak nangkep satu kesepian gitu. Terus akhirnya gue tau kesepian itu pas gue udah gede gitu. Tapi ini ya, relate-nya baru film pas gede ya. keluaran tahun berapa Bil? Ini? 2005. 2005 yang disutradai oleh Riri Riza ya. Riza yang dibintangi sama Abang Ganteng nih yang Abang selalu Ganteng. dibilang Nicholas Nicholas Saputra. Saputra, dan juga ada yang menjadi pacarnya tuh. Ada Wulan Guritno, ada Sita Nursanti. Iya, yang menjadi cinta gak kesampaiannya ya. Iya, cinta. Cinta gak kesampaiannya Gi. Dan ini sih kurang lebih menceritakan terkait dengan ini ya. Ini sebenarnya film biografi ya Iya, jatuhnya. jatuhnya film Biografi seorang aktivis tahun 60-an yang bernama Sohoki. Terkait dengan pergumulan Iya, pergumulannya, konflik internal pemikirannya lah. ya seiring dengan terjadinya apa ya bahasa ya pergerakan nasional ya zaman itu. Iya, dinamika sosial politik lah pada masa itu gitu benar. Di mana di situ terjadi apa ya masa-masa akhir kepemimpinan Presiden Soekarno. Dan peralihannya menuju Presiden Soeharto. Di sana di mana kita tahu ada kejadian G30S dan segala macamnya, dan di sini Gi ditempatkan sebagai seseorang yang berada di tengah-tengah dan juga bergerak di tengah-tengah situasi pergerakan nasional lah pada saat itu. Dan ini kan mahasiswa nih gitu, pada saat itu jadi mahasiswa. Dan lu kan maba nih, mahasiswa baru nih, masih semangat-semangatnya. Apa yang lu pikirkan ketika nonton Gi ini? Sebenarnya gue nonton gitu dari SMP. Jadi udah tahun 2015-2016 lah. Dan terakhir nonton kayak 2019 lah sebelum jadi mahasiswa. Cuma kalau kesan pertama yang gue dapet setelah nonton Gi itu lebih kayak dapet apa ya, satu kacamata baru deh ngelihat situasi sekitar gue gitu. Jadi waktu itu pas zaman SMP SMA tuh jadi lagi kritis-kritisnya kan orang gitu kan. Jadi ngelihat kelas kayak gini ya. Jadi kayak gitu, dan ternyata teman-teman gue juga punya kesan yang sama lah terhadap film itu gitu. Tiba-tiba lu bilang ke guru lu ya, guru bukanlah dewa dan murid bukanlah kerbau. Itu salah satu quote ini ya? Iya, Quote-nya. quote yang paling ini ya. Quotable banget gitu. Quotable banget, nggak seidentik itu sih sama guru gue. Jadi di sini ada salah satu adegan di mana Gi itu lagi ini ya, lagi kesel banget tuh sama gurunya gitu. Terus kayak dia mau ngajak temennya mau mukulin gurunya gitu. Jadi kita katakan kalau dia seorang penerjemah, bukan seorang pengarang. Hari ini adalah hari ketika dendam mulai membatu. Itu masih inget banget, itu gokil sih pas Ya, gue dia nonton. kesel banget sama Wah. gurunya. Soalnya kan ini kan gitu pribadi yang kritis ya. Terus Iya. ketika gurunya gak memfasilitasi itu, dia sempat marah, ngajak temennya, udah ya pukulin aja. Terus begitu
diikutin gurunya ke rumah, ternyata punya keluarga, punya anak gitu. Jadi kayak pas teman udah mau clean, nggak dulu deh, bahasanya skip dulu dah. Iya benar. Jadi kita diajak ngelihat perjalanan Gi juga ya dalam apa namanya ya? Ya tadi itu dalam pergulatan pemikirannya gitu. Oh ternyata begini ya, realitas ternyata begini ya gitu. Yang awalnya dia mengkritik keras guru gitu, sampai mau inian ke fisik, tapi ketika dia lihat ini ternyata gurunya punya anak juga, punya istri juga. Yang tentunya mungkin kalau gue di posisi Gi, ini kalau misalnya gue pukulin tuh bapak tuh ntar istri sama anaknya pasti kasihan gitu. Dan itu menjadi babak awal bagaimana Riri Riza ya misalnya menampilkan Gi itu sebagai seorang yang humanis ya. Yap. Betul. Dan apa ya, kayak itu sih yang menurut gue cukup menarik dan kayaknya banyak orang yang bisa ngikutin alurnya dengan mudah gitu. Jadi dibuatnya memang jadi relate gitu loh Bang sama khususnya anak-anak yang masih sekolah lah gitu. Kayak konflik internalnya tuh sama gitu, ada titik di mana seorang bisa merasakan amarah ketika melihat situasi di depannya tidak sesuai dengan ekspektasinya, terus kemudian dia belajar bahwa ternyata gak semuanya seperti ini loh, kayak gitu. Jadi kita ngikutin dan kita bisa memposisikan diri kita sebagai Gi gitu, semua orang gitu, khususnya anak-anak muda yang nonton gitu. Jadi kayak itu ceritanya merangkum bagaimana Gi yang masih anak-anak gitu, dia berdebat sama gurunya, dia punya konflik, dia mulai baca-baca buku, sampai kemudian dia masuk ke dunia perkuliahan ya. Waktu itu di Universitas Indonesia. Sastra ya. Diisi-isi sama jaket kuning nih filmnya. Benar. Dan di situ memperlihatkan bagaimana interaksi Gi sama siapa yang ini jadi pacar gak kesampaiannya itu? Itu sih yang main tuh Wulan Guritno kan? Itu yang pacar yang jadi. Itu si Sita Nursanti itu gue lupa namanya siapa di situ. Terus dia ketemu sama Indra Birowo di situ ya. Di situ. Yang rada tengil gitu ketemu sama siapa Lukman Idris yang di sini menjadi Herman Lantang tuh sahabat karibnya Gi. Di situ kayak nampilin mereka mulai naik gunung ya. Iya. Mapala lah ya. Iya, membuat Mapala gitu. Itu impact-nya lumayan gede tuh Bang, setelah film Gi langsung banyak kita yang wah jadi tertarik gitu loh. Itu jadi kayak apa sih namanya generasi sebelum Anak Senja ya? Iya, itu Anak Gunung ya. Pionirnya. Tapi di sini kan tadi gue sempat announce ada Herman Lantang yang diperankan sama Lukman Idris ya. Lukman Sardi. Idris mah bapaknya Lukman Sardi. Di situ tuh gue menarik karena gue sempat baca memoirnya si Herman Lantang. Dia tuh protes sama film ini. Dia protes karena dia nulis tuh jadi tuh ada satu memoirnya dia soal film Gi. Dia bilang lebih tepatnya dicurhat sih. Dia bilang tuh kan tinggian gue ya daripada Gi ya. Oh iya gue ingat protes Gi. itu gue ingat. Kok di sini kok gue jadi pendek sama Gi. Terus yang lebih lucunya tuh ada di situ kan kayak teman-temannya Gi pada nulis memoir tuh di dalam buku Sohgi Skala Gi. Teman-temannya pada protes, kok ini yang jadi Gi kegantengan gitu. Gue inget banget itu yang kegantengan sama kayak lu bayangin gak sih kayak ya ini mungkin jadi ini ya lu punya teman lu dijadiin biografi padahal orangnya tengil gitu. Biasa aja gitu orangnya kan tengil gitu. Bahkan gitu kalau di ini dibilangnya Cina kecil gitu. Digambarin sama teman-temannya ya. Ya Cina pendek berkulit gelap gitu karena kebanyakan demo, terus tiba-tiba yang meranin kok Nicholas Saputra gitu. Tapi ini jadi satu Hmm. penggambaran yang menarik juga ya. Jadi dan itu membekas banget gitu. Iya. Apalagi gitu Nicholas Saputra sebelumnya kan sempat main film ADC gitu jadi Rangga. Ya benar. Jadi kayak ngerti Baca gue. buku, diem gitu. Dan di film ini juga kayak kurang lebih penggambarannya mungkin yang masih agak ini di situ digambarin gitu sebagai orang yang apa sih namanya pendiam ini
Tapi padahal sebenarnya aslinya anaknya Temen petakilan gitu ya. petakilan. Karena ini dari buku catatan seorang demonstran kan ya, Iya. inspirasinya dan Catatan hariannya dia. iya catatan hariannya Suhokgi. Dan kalau waktu itu gue baca memang ada beberapa bagian yang agak diubah sedikit di film untuk kepentingan ya sinematografinya Iya. apa segala macem. Tapi kalau baca diarinya, Gi ini orang yang cukup sociable gitu loh, Iya. kayak ya cukup outgoing gitu Iya. loh. Punya ceweknya aja kan katanya banyak kan dulu. Sampai gitu. dibilang tuh janda-jandanya Gi. Iya di akhir ya. Dan di film ini kayak gue nangkep tuh penceritaannya itu kayak satu proses gitu. Maksudnya lu merhatiin ini gak sih musiknya gitu, musiknya scoringnya di film ini awalnya kayak apa sih namanya masih anak-anak kan kayak musiknya masih cheerful gitu, ada pembukanya lagu ondel-ondel gitu ya, ada ondel-ondel terus pas lagi bagian demonstrasinya, pas kuliah bagian demonstrasinya itu kayak lagunya lagu rock banget tuh ininya. Dan ketika Gi yang bergerak ini lihat oh ternyata gerakan gua menghasilkan seperti kita tahu ya di pasca 65 adanya tragedi apa sih namanya kemanusiaan, ada sekian puluh atau bahkan sampai sekian ratus orang ditangkap dan dibunuh atas Genosida 1965 ya, atas dugaan terlibat ataupun juga simpatisan PKI. Di situ musik langsung turun gitu. Di situ kayak nunjukin Gi-nya yang tadi kita bahas, Gi ini seorang humanis, dia langsung kayak mempertanyakan gitu apakah ini apa sih namanya bener atau enggak. Apalagi pas dia lihat tuh yang si Jaka tuh temannya temannya ya. sendiri yang kalau mungkin di kejadian nyata itu adalah Koswas Batubara, dia tuh Iya. mulai berpenampilan necis gitu Iya, setelah iya, jadi anggota DPR berpenampilan necis terus kayak dia mulai bertanya lagi ya, ini gak sih yang beneran kita mau tuju gitu. Iya, dan relevan banget ya. Iya, Situasi hari ini juga. sama ada satu scene yang menurut gue lucu sih, Yang mana tuh? yang lu inget gak sih yang Gi lagi demo terus kayak dia beli cincau terus ada ibunya datang. Ngelihat dia Iya. pakai sepeda, apa teman-temannya pada pakai sepeda. Iya, selesai naik sepeda itu terus kayak kok kamu jadi dekil sih, kenapa Ibunya jadi tuh kalau nggak salah pulang mau nunggu bus kan ya iya. kalau nggak salah. Terus kayak prihatin dan anak gua kok jadi gini gitu. Kamu gak capek nah gini-gini. Ingat. Jadi sih kayak mungkin kalau anak-anak teman-teman mahasiswa mungkin ngerasain kondisi kayak gitu ya. Ketika ketemu misalnya kayak Orang tuanya gitu. "Lu ngapain sih? Kamu ngapain? Gitu. Terus kayak Gi cuma kasih penegasan ya nanti juga ibu tahu lah ini. Iya, dan menurut gue juga yang menarik dari film itu adalah bapaknya Gi ini kan seorang jurnalis ya. Iya, Sulimpit. Ya, Sulimpit. Jadi sepanjang film bapaknya ini enggak, kalau ibunya kan cenderung lebih ngomong kamu tuh apa sih yang kamu lakukan gitu. Sedangkan bapaknya kalau gue perhatiin ini cenderung lebih diam gitu. Kalau gue pernah baca sih beberapa tulisan gitu. Mungkin ya dalam film itu digambarkan bahwa bapaknya kurang lebih ya sebenarnya memahami lah apa yang dia lakukan. Karena akhirnya Gi seperti mengikuti jejak bapaknya dalam konteks sering menulis gitu ya, menulis artikel. Dan secara semiotika ya secara agak langsung di situ dijabarin awal mula gimana Gi itu suka menulis gitu. Kayak tadi lu bilang kan dia ada penggambaran bapaknya. Gue inget banget di scene Gi awal itu bapaknya ngasih buku gitu. Buku catatan. Ngasih buku catatan, terus akhirnya buku catatan itu yang dia bawa terus jadiin tempat menulis gitu. Dan mungkin tuh cara penggambaran dari Riza ya, gimana ngegambarin oh ini catatan seorang demonstran gini awalnya nih. Dari bapaknya yang ngasih buku tulis ke Gi gitu buat dia menulis. Iya, filmnya juga enak diikuti karena pembabakannya jelas gitu loh. Ada tahun berapa sampai tahun berapanya. Jadi kita paham. Nggak ngeraba-raba ya? Nggak yang kayak maju mundur. Itu yang bikin, yang menurut gue film ini simple tapi dalam gitu loh substansinya. Jadi orang ngikutin gampang tapi yang bisa didapetin banyak juga gitu. Sama kayak banyak apa sih namanya pesan-pesan yang gak dikatakan secara tertulis gitu. Misalkan di situ kayak banyak kayak adegan-adegan. Misalnya kayak Gi sama pacarnya tuh yang Wulan Guritno. Iya. Di situ dikasih kayak gambaran bagaimana awalnya dia dapat restu dari bapaknya gitu. Dia lagi baca koran ada tulisannya Gi
anak ini pemberani. Wah itu kalau gue cowok dia punya cewek terus bapaknya udah ngomong gitu, wah langsung gas itu langsung. Lampu hijau itu. Langsung lampu hijau. Tapi begitu begitu seiring berjalannya waktu, kritik-kritiknya Gi itu dianggap mungkin ya let's say berlebihan atau membahayakan dia atau pacarnya, si bapaknya mulai ekspresinya berubah gitu, jadi dingin. Terus akhirnya scene-nya ditutup yang Wulan Guritno-nya nangis gitu di rumah gitu. Dan ini gue ada fun fact nih. Apa tuh Bang? Yang diperankan oleh Wulan Guritno itu ternyata ini dia itu sebenarnya namanya Hartini Care. Oke. Hartini Care, dipanggilnya Care gitu, Care. Nah Care ini mahasiswanya Sogi pas masih kuliah. Ya karena dia dulu pernah ngajar juga kan. Dia dosen. Jadi ya dia pagar makan tanaman lah gitu. Pagar makan tanaman. Dangdut banget ya Bang ya. Jadi kayak dia dosen gitu. Jadi di situ Care itu cerita di memoir yang pernah gue baca itu Sogi sekali lagi. Gitu sering naik gunung terus ngajak mahasiswa-mahasiswanya yang diajar sama dia naik gunung. Dan salah satu Care ini. Ya. Terus nanti speak kebudayaannya. Oh kenapa telat? Oh habis naik gunung ya. Naik gunung apa? Itu yang cara yang dilakukan. Dan si Care ini ternyata adalah, gue lupa tuh dia ternyata, gue lupa kakak atau adiknya Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Oh ya? Iya. Jadi kayak kamu bayangin kalau misalkan, lu bayangin kalau misalkan Gi sama Care ini jadi nikah, dia jadi ipar Luhut Binsar. Ini teman-teman bisa cek tuh. Jadi Hartini Care ini adalah ini keluarganya dari Pak Luhut ya. Akan sangat lucu ya kalau kita Menarik lihat. banget. Kita lihat Gi itu punya ipar Luhut Binsar. Kalau balik lagi ke film sih, kalau menurut gue bagian lain yang cukup wah gitu ya dari film Gi, yang menurut gue worth it juga ya, mereka film ini tuh menang banyak penghargaan juga kan kalau nggak salah, dapat 3 Piala Citra, masuk 12 nominasi FFI 2005, 3 Piala Citra tuh film terbaik, aktor terbaik sama sinematografi terbaik, karena ini kan latarnya 1960. Iya. Riri Riza itu bisa memvisualisasikannya sebegitu akurat ya menurut gue ya, dari coloringnya gitu, terus habis itu setnya. Coloringnya tuh juara sih, kan? gitu, juara banget tuh. Coloringnya tuh juara, dan dia syuting di tahun 2005 gitu loh, dimana ya istilahnya ada shift lah kalau di industri film Indonesia gitu dari 90-an ke 2000-an awal kan. Jadi menurut gue itu keren sih, menurut gue worth dapat penghargaan-penghargaan ini gitu. Terus kayak penggambaran suasananya, mobil-mobilnya. Ya, banget pas demo itu juga pada naik sepeda ontel gitu kan. Itu kayak ternyata gini ya, kita jadi dibawa membayangkan secara realnya kayak gimana gitu. Ya ini mungkin di filmnya gak digambarin secara visual ya, tapi ternyata di tahun-tahun itu Gi dan Herman tuh punya ide biar kalau sekarang kan kalau kita demo banyak kemudian dapat represi. Jadi zaman dulu biar gak kena represi itu Gi sama teman anak-anak fakultas sastra lah bahasanya, mereka demonya aneh-aneh. Oh ya, jadi ya ngerti. Jadi kayak misalnya salah satunya pakai sepeda. Pakai sepeda, terus jadi rambutnya gitu. di ini-iniin gitu. Jadi kelihatannya kayak bubbly, ceria gitu ya. Kayak pawai gitu. Kayak pawai, bener. Dan salah satunya naik sepeda nih, biar nanti ketika mereka mau dibubarin nih sama aparat, mereka tinggal kabur, masuk ke ganggang, udah tuh ntar udah susah diikutin sama aparatnya yang mau nangkep mereka. Dulu ya. Dulu gitu. Dan makanya di situ kayak tadi gue bilangnya banyak kemudian hal-hal yang enggak diceritakan ataupun ini secara lisan, tapi secara visual tuh ngegambarin banget gitu. Banget ya. Benar. Apalagi mungkin yang paling yang gue baca ya, Riri Riza tuh pernah kayak ngasih sebuah tulisan gimana sulitnya proses syuting film gini, gimana dia ngangkut alat-alat rekaman yang segitu banyaknya ke atas Mandalawangi gitu. Ya karena syutingnya beneran langsung di sana, di Gede Pangrango kan. Ya jadi kayak itu gini lagi lihat-lihat Paul Edelweiss gitu, lagi nongkrong sama temen-temennya. Kebayang sih, gokil dedikasinya untuk film ini gitu. Ya. Dan gua cuma ini gua agak ini sih, misalnya yang paling gua suka
lu pasti punya kan ya part yang paling lu suka gitu. Walaupun udah harus agak ngeraba-raba nih, Iya. gue terakhir nonton 2019. Iya. Part yang paling gua suka itu di filmnya gimana Riza itu menurut gua brilian banget ya, brilian karena di situ kan dia ngegambarin dia punya teman kecil tuh yang Cina itu yang ya meskipun Cina juga cuma dia punya teman gitu yang Ya teman masa kecilnya lah ya. yang selalu pukulin sama orang tuanya gitu. Ketika dia dewasa dia bergabung ke dalam partai komunis. Meskipun itu kemudian gue baru tahu ya setelah baca-baca di memoir teman-temannya ternyata dua orang yang berbeda gitu. Yang temannya pas kecil yang gede. Cuma di situ dia ngegambarin satu orang yang sama dan di situ kayak ngegambarin Gi pantai bagus loh Gi pantai bagus loh pas masih kecil ya terus seiring berjalannya film Yang di dia situ, pengen banget pergi ke pantai tapi pergi nggak ke pernah pantai. kesampaian ya. Iya, Karena pergi ke Gi pantai. malah ngajak ke gunung. iya gitu. Oke. Terus kemudian cerita berjalan dewasa ketemu udah masuk partai PKI sebentar lagi pada saat itu notabene-nya menjadi musuh dari PKI ya karena dia melihat PKI itu yang menjadi partai dekat penguasa dan segala pemimpin lah macamnya ya. dan di situ kayak temennya kemudian ditangkap karena tuduhan PKI meskipun gitu udah coba nyelamatin ya semua ininya dibakar tapi akhirnya tetap ketangkep dan akhirnya dieksekusi di pantai Bali ya kalau nggak salah. terus kayak dia senyum sebelum dieksekusi pantai itu satu terus kemudian ini nih apa sih namanya pantai di situ kan kayak digambarin Gi punya teman masa kecil yang dia bilang tuh Gi lihat pantai pantai. Pengen banget ke pantai. Cuma ya. Ginya ngajak ke gunung terus tuh. Dan seiring berjalannya waktu ya kita diperlihatkan bagaimana karakter develop dari masing-masing ya Gi dengan keaktivisannya dan juga temennya yang akhirnya ini ya bergabung ke Partai Komunis Indonesia. Ya, bergabung ke Partai Komunis Indonesia sementara di saat itu jatuhnya tuh gitu bermusuhan ya dengan PKI pada saat itu. Karena PKI dianggap menjadi bagian dari pemerintahan Orde Lama atau Soekarno pada saat itu yang dia musuhin. Nah, terus dia ketemu lagi terus kayak ya ada nostalgia lah gitu ketemu pas sudah dewasa. Cuma di situ karena yang seperti kita tahu bersama ya ada kemudian di sana ada pembantaian 65 gitu setelah turunnya ataupun di tahun-tahun segitu tuh 65 dan 66 terjadi banyak puluhan ribu bahkan sampai ratusan ribu ya menurut beberapa penelitian orang-orang yang kemudian dibunuh tanpa pengadilan karena dituduh ataupun juga dianggap berafiliasi dengan PKI gitu. Extrajudicial killing itu dan apa sih namanya dan di situ ya salah satu yang kena itu ya temennya Gi itu ya temennya Gi itu meskipun ada satu scene si Gi itu udah mencoba menyelamatkan Benar. kayak dokumen-dokumen ada yang dibakar ada yang ada yang disembunyiin gitu sembunyiin terus kayak disuruh menyelamatkan diri tapi ya pada akhirnya di situ digambarin temennya Gi akhirnya ketangkep dan dieksekusi di pantai. Wah itu tuh ini banget tuh. Iya gue inget. Terus kayak pas kan dia kepala ditutup pas dibuka terus kayak ada ekspresi wah pantai terus kayak dia mulai sedih. Jadi Terus, itu ya. Terus move ke scene lain Ginya lagi tidur di sofa terus mimpiin deburan ombak gitu kebangun. Kebayang gue inget. Dan yang mungkin agak ironi ya ini gimana menurut gue briliannya Riza tuh menggambarkan ini seperti kita tahu kan Gi itu meninggal di puncak gunung Semeru terkena awan kawah yang beracun itu. Iya. Itu kayak Gi gambarin lagi duduk terus di sergap bahasanya lah apa kok sergap sih bahasanya apa sih menghirup gas beracun itu lah. Tapi itu di situ digambarin dia tuh ditubruk sama temennya di scene film kan. Di scene filmnya ditubruk sama temennya terus kayak mereka berdua
lari-lari di lembah Mandalawangi gitu. Terus dari situ scene-nya tiba-tiba berpindah ke pantai gitu. Jadi kayak pantai Ke tempat pantai. favorit mereka masing-masing ya. Jadi kayak gambarin mereka akhirnya ke pantai meskipun setelah meninggal gitu. Wah, itu terus disambung sama lagu penutupnya itu Cahaya jenius Bulan dia. bukan sih? Iya, jeniusnya Riri Riza menurut gua. Kalau sendiri scene favorit lu? Itu satu scene favorit gue mirip-mirip sama lo. Iya. Mungkin kalau gue lebih kayak ke akhirnya bagaimana Gi ada di mana sih di sini tuh lo Lembah Mandalawangi ya kalau nggak salah, yang dia makan coklat, Iya. dia sendiri senyum aja. Iya. Jadi kayak dia itu kan menggambarkan scene kepergian Sohaki sebenarnya kan. Jadi menurut gue bagaimana akhirnya si temannya meninggal pergi walaupun dengan cara yang tragis tapi di tempat yang selalu ingin dia kunjungi, dan Gi juga berpulang menghabiskan masa-masa terakhir hidupnya di tempat yang pengen dia kunjungi selalu gitu. ada di hati dia gitu, yang akhirnya ditubruk gitu kan sama temennya. Jadi kayak akhirnya ini ada pertemuan dua sahabat lama di tempat yang masing-masing berkenan di hati mereka kayak gitu. Itu indah ya menurut gue. Jadi Satu di pantai, satu di gunung. Satu di pantai, gitu. satu di gunung, yang kalau orang nanya kan, lo orangnya orang gunung apa pantai nih? Beach person atau mountain person gitu kan. Jadi kayak tinggi sama yang rendah gitu. Aduh, HP gue jatuh. Dan bertemu gitu di situ. Kalau yang kedua, scene favorit gue yang itu, yang ditanya apa namanya? Oh, yang ditanya ini ya, apa sih namanya? Itu mau ganti nama enggak? Yang di rumahnya Arif Budiman ya, Ya, kakaknya. sebenarnya waktu itu kan kalau gue nggak salah ya, lagi masa-masa nih di mana kawan-kawan keturunan Tionghoa ada pilihan untuk Mengganti nama yang Indonesia lah Indonesia. bahasanya. Nah, di situ kan siapa yang nanya ya waktu itu? Arif Budiman nanya, Gila Arif nggak? Budiman apa istrinya gitu? Gue agak lupa ya. Istrinya deh seingat ya? gue. Istrinya. Gi lagi makan mangga kan Iya, di makan samping mangga. dia. Gi, kamu nggak ganti nama, Gi gitu. Gi di situ agak diem lama, makan mangganya dulu. Aku masih ingat banget. Makan mangga dulu Makan ya? mangga dulu, dikunyah sampai ditelan itu. Ya. Baru dia ngomong enggak. Dari situ aku lebih dapat ini sih, gambaran bagaimana sebenarnya secara internal Gi itu sosok yang selalu mengalami pergulatan gitu loh. Jadi dalam keheningannya itu di dalam diri itu bergemuruh gitu. Jadi penggambaran Gi sebagai seorang pemikir ya. di luar misalnya kepribadiannya yang kata teman-teman dari tengil apa segala macam, itu tergambarkan sebenarnya di salah satu scene itu. Karena biasanya kan kalau sepanjang film kita ngelihat Gi ini narasinya kan, Iya, narasi terus walaupun kayak misalnya dia lagi jalan terus ada narator voice-nya gitu. Tapi ketika posisi dia lagi hening memikirkan sesuatu, menurut gue itu paling kegambar ketika ditanya pertanyaan Mau ganti itu. nama atau enggak? Dan itu menurut gue itu sangat personal gitu. Itu bicara soal identitas dan wah, juga benar banget. bagaimana pengalaman ketubuhan kawan-kawan etnis Tionghoa di Indonesia. Jadi itu penggambaran subtle ya, agak subtil ya maksudnya penggambaran konfliknya, tapi Pesan-pesan yang tersublim gitu. masuk banget gitu loh. Itu yang berkesan sih buat gue dua scene itu. Jadi ada yang sama kayak lo nih, yang scene pantai sama gunung itu juga menurut gue keren banget sih di situ. Sama ini, lo inget gak sih yang Gi itu dijebak sama temennya gitu? Yang dijebak sama temennya terus dipertemuin sama PSK gitu yang diperanin sama Happy Salma. Gue inget. Gi, ini Ji ketemu sama teman gitu. Terus kayak dia bilang, oh ini orangnya sukanya sama gunung gitu. Terus Gi polos banget Polosnya tanyain datang gitu. suka naik gunung. Nanti scene-nya itu apa sih namanya? Gi-nya itu dijebak sama temennya, ketemu satu perempuan di satu tempat tertutup gitu. Terus ternyata pas dia datang, itu perempuannya PSK gitu ya, yang diperanin Happy Salma. Kerja seks ya. Terus dengan polosnya dia nanya, kamu suka gunung? Iya, suka gunung. Suka naik ke gunung mana aja. Itu lucu banget. Maksudnya Dalam itu- kondisi lagi digoda ya. Itu kayak relate ya, maksudnya banyak kan anak-anak muda yang kayak gitu iseng-iseng, maksudnya ngegambarin youth-nya mereka gitu. Oh, di situ kebandelannya gitu. Kebandelannya. Dihadapi dengan tokoh Gi yang lempeng Yang gitu. lempeng lurus aja ya. Kalau emang tujuan awalnya gini ya gue ngomongnya gini gitu. Terus itu dia marah sama Iya, temannya. marah sama temennya, marah. Tapi di situ gokil sih. kayak gue juga sempat baca di memoir perjalanannya dia pas ke Amerika. Gi itu ternyata orangnya anti seks bebas loh. Ah ya. Iya, dia ketika ke Amerika, dia kan waktu 60-an kan di Amerika tuh lagi
banyaknya hippies ya, hippies gitu, love is love gitu. Terus kayak dia ngeliat ke sana, pas lagi dia studi banding ke Amerika, terus dia lihat fenomena itu, dia tulis tuh dalam memoirnya, dia bilang tuh kayak kalau misalkan orang bisa kemudian berhubungan dengan siapapun itu, maka apa artinya lagi cinta? Wah, di situ kayaknya ada di buku catatan hariannya nggak sih? Iya, Itu iya, gue ada udah juga. lupa tuh, kayaknya ada Dia deh bilang itu. jadi kayak dia melihat iya kegiatan itu ya cuma bisa dilakukan dalam institusi yang resmi karena di situ bentuk-bentuk apa sih namanya, bentuk cinta yang yang kafah lah gitu loh, cinta yang sejatinya. Jadi ini kayak ngegambarin gitu sebagai ya orang yang ya beneran lurus dah gitu lah pokoknya. Jadi lebih kalau gue berarti kalau kayak gitu kita bisa ngelihat posisionalitas bagaimana proses pemikirannya yang ketika diperhadapkan dengan realita yang jauh berbeda sama di Indonesia gitu ya. Akhirnya membuahkan itu, menurut gue gokil sih, maksudnya dengan pendiriannya yang ini ya, yang kokoh ya gitu. Ya makanya itu kan salah satu penggambarannya itu dia udah di ruangan sendiri dengan apa sih namanya, dengan perempuan yang udah dibayar buat ini sama dia, tapi dia tetap, kamu suka naik gunung? Gunung apa yang pernah tidak? Itu komedi sih itu Pak Sogian itu, orangnya lempeng lurus gitu. Dan memang apa ya, dia seorang yang memang pemikirannya ya secara pemikiran, secara sikap yang membuat dia jadi satu sosok yang bagi banyak orang wah gitu. Barangkali karena mungkin kalau zaman sekarang banyak ya orang-orang yang punya pemikiran sekritis gitu. Tapi pada masa tersebut itu, pada zaman tersebut, dia jadi istilahnya sosok yang menentang status quo ya, bisa dibilang. Gi, you know where you may going into with this? Sebenarnya untuk apa sih perlawanan ini semua? Karena ya di masa itu kita misalnya sekarang akses terhadap bahan bacaan nggak semua orang bisa kan. Kalau sekarang kan gampang gitu tinggal ke internet. Sedangkan zaman dulu kita harus banyak belajar, banyak baca, bahasa-bahasa asing juga. Jadi dan dia nggak semua punya privilege itu. Sedangkan Gi kan mungkin salah satu privilege-nya juga karena bapaknya penulis gitu. Jadi mungkin bahan bacaan di rumah ada tersedia gitu dan akses jauh lebih mudah. Dari situ yang menurut gue bagusnya, dia nggak istilah kalau zaman sekarang apa sih, nge-gatekeeping gitu ya. Apa tuh? Aduh, jaksel banget nih. Apa tuh? Maksudnya pengetahuan yang dia dapetin itu nggak dia simpen buat dia sendiri gitu. Benar-benar tapi disebarin gitu disebarkan dan tercermin dalam tindakannya. Dia akhirnya dia nggak berubah jadi satu elit intelek yang hanya bergumul di institusi perguruan tinggi gitu. Tapi dia juga secara aktif terlibat dalam diskusi-diskusi. Terus habis itu ada di jalan dalam arti kata dia ngelihat langsung gitu. Kan. Nggak harus ikut aksi sih. Kalau menurut gue dia yang menurut gue anjir nih orang ini banget ya, maksudnya membumi dalam arti kata ya orang ini ketika misalnya yang di masa Soekarno kan, dia ngelihat bagaimana banyak nenek-nenek yang susah mau atau beli. ada yang orang pakai baju necis tapi ngambil kulit mangga. Nah itu jadi kan itu kan kita ngeliat dari kacamata Sigi ya, bagaimana dia sebenarnya punya mata yang sebenarnya sensitif dan peka sama situasi sosial di sekitarnya. Nggak cuman situasi sosial itu bukan cuman objek di bawah mikroskop buat dia, tapi dia adalah bagian dari objek itu. Sosial Itu yang menurut gue agak membuat yang akhirnya membuat gue paham kenapa akhirnya banyak orang melihat Soehoggi sebagai salah satu tokoh yang bagi banyak orang aktivis ya. Gue nggak tahu apakah dia akhirnya menerima istilah itu dia disebutkan sebagai aktivis, cuma ya dia salah satu sosok intelek muda yang jadi panutan banyak orang. Gue paham kenapa gitu. Dan menurut gue menariknya ini ya, kan dia bilang menentang status quo. Itu menurut gue di film ini juga keren nih gimana Riza, bukan keren lagi sebrilian gitu, Riza menggambarkan gimana apa yang dilakukan ataupun dia suarakan itu berdasarkan sisi humanisnya dia. Dia kemudian menjadi anti ataupun juga jadi oposisi dari Soekarno bukan semata-mata karena dia benci akan ketokohannya, tapi dia ngelihat gimana realitas sosial. Yang tadi ya ada orang yang berpakaian necis tapi harus ngubek-ngubek bak sampah buat bisa makan sama kulit mangga gitu. Dan itu terbukti gitu ketika rezimnya berganti,
Gi itu tetap melakukan protes-protes gitu Iya, ketika dia dalam posisi sebagai dosen ya gitu. Dan teman-temannya banyak yang mempertanyakan posisi dia kan. Gi buat apa Gi? Kan Soekarno rezim sudah berganti. Rezim udah ganti, kenapa lo masih tetap protes? Dan di situ kayak jadi titik-titik kesepiannya Gi ya. Titik kesepiannya Gi di situ digambarin dia ngelihat sesuatu udah gak sama lagi gitu. Kayak ini kayak ibarat kita nih berangkat ber-10 orang gini. Cuma di pertengahan jalan kayak pada kesini nih, belok ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. jadi kayak apa sih? Jadi dia tuh kayak jalan kesepiannya gitu. Dan yang ini lo rasain sekarang ya bang? apa? Yang tadi bilang kan, lonely-nya itu baru kerasa iya, sekarang. lonely-nya gitu. tuh ketika udah masuk ke tahap inilah dan kayak di satu titik tuh dia pernah nulis tuh di catatannya dia tuh kayak ya apa sih namanya ya jadilah idealis sejauh lu bisa gitu. Jadi kayak dia dalam satu sisi gak nyalain temennya, cuma dia yang kayak ya udahlah ini sejauh yang gue bisa gue terusin aja gitu. Kalau misalnya orang lain enggak, ya udah berarti tahap bisanya dia segitu doang. Iya. Jadi jangan dipaksain. aduh. Dan makanya ini nih rekomen banget nih buat teman-teman ya itu mau masih mahasiswa, mau pelajar, mau apa yang udah kerja juga Bentar, nonton. sebelum tutup nih bang. Apa nih? Gue mau nanya nih. Apa nih? Dari film itu sebenarnya pesan yang paling berkesan buat lo yang mungkin kan pasti semua film tuh kayak menyisakan kesan yang khusus lah untuk tiap penontonnya gitu. Kalau buat lo sendiri pesan atau kesan atau semangat lah yang lo tangkap dari film ini yang sampai sekarang kayak masih lo pegang karena lo nonton film itu. Apa tuh kira-kira? Ya itu tadi gue lebih ke arah ya lu kalau jadi orang ya soalnya kayak sepanjang film ini ya kayak digambarin itu sisi humanisnya Gi. Humanis dalam artian ya dia melihat orang lain terus memiliki kayak tenggang rasa gitu. Jadi kayak bukan sekedar dia seorang yang apa sih namanya moralis kosong gitu, tapi dia bisa berkata sesuatu, dia bisa ngelakuin sesuatu karena dia melihat oh ternyata gini loh, apa sih ada sense of belonging di dalam keadaan orang-orang gitu. Jadi kayak ketika Gigi melihat sesuatu dia menyuarakan, Denny melihat sesuatu dia menyuarakan, dan ketika dia kecewa gitu dia mengekspresikan gitu. Kayak misalnya yang pas di scene orang tuanya si Wulan Guritno ini gak sepakat gitu, gak suka sama dia kayak tiba-tiba frame-nya jadi gelap gitu, giginya nutup gerbang, terus kayak dia sedih gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau kita nonton film gini kayak kita nonton ya pergulatan manusia gitu, bukan pergulatan pahlawan, bukan kisah heroik, tapi ya ini gimana seorang manusia gitu. Makanya gue bilang ini akhirnya setelah gue nonton ini ya oh gini manusia. Iya. Kalau lu sendiri gimana? Jadi lo nangkepnya selain sisi humanisnya bahwa gini sebenarnya sama kayak kita gitu sama ya manusia kita biasa. juga. Karena kan banyak ya film-film biopik yang cenderung akhirnya jatuhnya menokohkan si sosok itu tanpa ngeliat nih bahwa nih orang juga ngalamin pergulatan pikiran, pergulatan batin. Dia ada kesedihan, gitu. ada tahap-tahap down-nya gitu. Kayak tahap hidup ya, ketemu punya pacar kayak gitu kan, terus berantem sama temen, sama guru. Gue juga itu salah satu kesan yang gue dapet ya soal bagaimana Suhokgi yang bagi banyak orang memang sosok yang aktivis, pemikir gitu. Di situ kita ngelihat bahwa dia sebenarnya sama kayak kita gitu di satu sisi gitu. Sama kalau menurut gue yang berkesan buat gue adalah sikap kritisnya. Jadi dia tidak mudah menerima sesuatu apa adanya. Take it for granted lah. Misalnya apa yang dia lihat secara langsung di jalanan, di layar, ya di media-media massa, dia tidak langsung menganggapnya sebagai satu kebenaran yang memang itu gitu. Tetapi ada proses proses dialektis lah sama diri sendiri gitu. Atau enggak, ya ketika diskusi-diskusi gitu, tajam lah pemikirannya, tetapi tetap dengan rasa-rasa humanis. Jadi kan ada orang yang kadang kritis tapi nggak melihat bagaimana situasi di sekitarnya ada. Dari film itu gue belajar bagaimana seseorang itu bisa mempertahankan dan malah harus mempertahankan rasa humanis itu harus jadi dasar dalam berpikir sebenarnya, bukan buku-buku aja gitu, bukan tumpukan buku aja gitu. Kalau itu tuh gue inget ada salah satu scene yang Gi itu berantem sama si Jaka itu, yang
abis kan jadi Gi itu sama kayak ini nih, sama kayak lo nih Bill, dia tuh kan bikin klub film juga tuh. Oh, klub bukan film. gue tapi yang bikin, Enggak, cuman maksudnya kayak, dia punya klub lah ya, klub klub film. tersendiri. Di sini tuh setelah lagi nonton film lagi, kalau zaman dulu kan nontonnya masih pakai kabel roll ya. Ya. Zaman dulu belum ada Netflix, Iya, belum ada Amazon gitu. Jadi kayak dulu masih pakai roll film. Dia lagi ngeberesin roll filmnya, tiba-tiba si Jaka ini ya datang gitu, nanya ke lu kok gini sih? Ini kita lagi dalam situasi darurat loh. Lu kok sempet-sempetnya nonton film? Bahasanya gitu lah, lu kok sempet nonton film sih? Terus si Ginya diem aja gitu. Ginya diem aja terus kayak si Jakanya ini ngedorong gitu, ngedorong. Lu sebenarnya siapa sih? Lu orang kiri atau orang kanan? Wah, itu langsung kayak dia bilang langsung dia omongan lu dijaga ya ininya. Lu tuh sebenarnya kiri apa kanan sih? Lu hati-hati kalau bicara, Jak. Lu yang hati-hati. Di situ langsung dipisahin gitu. Jadi kayak itu menurut gue jadi salah satu penggambaran Gi sebagai manusia juga gitu. Maksudnya kayak ya bukan yang tadi udah lu bilang ya, oh ini buku-buku terus, oh ngelawan-ngelawan terus demo-demo terus, habis itu nggambarin kayak Ginya naik gunung nyanyi sama temen-temennya, meskipun dia gak nyanyi ya cuma dengerin doang. Iya. Dia Detail banget ya lo ingetin. Dia apa sih namanya? Dia nonton film gitu. Jadi kayak ya menurut gue itu yang gue paling suka, yang penggambarannya humanis banget gitu sih. Sebagai manusia biasa aja Iya. kan. Sama yang tadi kiri apa kanan, kita tuh nggak pernah tahu dengan jelas sebenarnya. Iya. Kalau kita ngeliat dikotomi kiri kanan Iya. ya, sepanjang film itu kita nggak tahu sebenarnya si gini kiri kok, kalau pasti kiri ini dia Iya. menentang penguasa, tapi dengan penggambaran yang nggak secara vokal menegaskan ya saya berada di barisan kiri atau barisan iya. kanan, itu menggambarkan bahwa sebenarnya Gak segala dikit-dikit ngomongnya bung. Jadi gini bung. wow. Iya kan? Iya. Dia tuh kayak nunjukin bahwa segala sesuatu tuh nggak cuman hitam dan putih aja. Ada Iya. spektrum di sana. Karena Iya. tadi berangkatnya dari rasa humanis itu kan. Jadi ketika berangkat dari rasa humanis itu ya kita nggak bisa membatasi diri kita pada lingkup yang hitam atau yang putih, yang kiri atau yang kanan gitu. Ya coba ya udah nih kita orang dah gitu. Kita manusia lah gitu. Itu sih keren. Ya sip. Kalau gitu. Makasih Bill. Makasih, Bang Oji. Kita hari ini tadi udah bahas terkait dengan filmnya Gi. Teman-teman kalau misalkan mau ada review film apa gitu silahkan tulis di kolom komentar. Tapi kalau misalkan kalian juga punya pendapat lain terkait dengan film Gi ataupun juga punya poin-poin menarik atau bahasan lain, bisa juga nih tulis di kolom komentar, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Dan sekian buat review film dari Bangsa Mardika. Kita mungkin nyebut ini jadi segmennya ini ya, Sinematika ya. Asik. Sinema Mahardika gitu. Masuk Masuk kan ya? banget tuh. Kalau gitu sekian buat video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.